Pemirsa, kualitas bintang sejati teruji oleh waktu. Walau zaman telah berganti dan masa tidak seperti dulu lagi, namun waktu tak akan pernah bisa menelan sinarnya. Dia pernah mengalami masa jaya, jatuh terpuruk, dan bangkit lagi, merupakan jalan panjang menuju pencapaian tidak hanya sekedar materi. Dan yang lebih penting, dia semakin menemukan arti diri dan tujuan sesungguhnya. Dan inilah jalan panjang yang dialami oleh Sobat Jas Alvin kali ini. Langsung saja saya akan undang dia kemari, Ari Lasso di Jas Alvin. Wah, finally you're here. Iya, akhirnya setelah sekian Sehat, lama. Baik, sehat. Bang Ari Lasso. Oh, jangan Bang dong, Ari Lasso aja. Karena kalau orang Surabaya sukses di perantauan kan langsung berubah, nggak Cak lagi, nggak Mas lagi, iya. Tapi Bang Ari, apa kabar? Kayak gitu kan? Baik. Ari, tapi memang mulai tertarik nyanyi kelas 2 SD. Dengar musik ya? Iya. Dengar musik kelas, yang saya ingat momen saya jatuh cinta sama musik sih kelas 2 SD bener. Nah, yang didengerin pun udah yang hits dan happening yang nggak sumuran kan sebetulnya kan? Iya, yang bikin jatuh cinta waktu itu, yang saya ingat tuh Bohemian Rhapsody. Nah, Queen. Ya Queen. Yang bener-bener, ternyata musik bisa sehebat ini ya menggerakkan emosi gitu. Nah, setelah itu mulai serius. Apa yang membuat seorang Ari kecil, putra paling bungsu ya, yang tertarik pada Bohemian Rhapsody itu tadi? Saya nggak bisa jelasin waktu itu apa yang membuat, jadi ada kemegahan, Grandenya kan? Iya, ada grandnya, kemudian ada sedihnya, ada rocknya di lagu itu. Jadi, loh gila ya. Sementara biasanya papa kan cuma dengerin apa ya waktu itu, kayak misalkan Bread ya. Yeah. Bread itu kan soft ya. Kemudian ya yang seperti itulah gitu. Police itu ringan. Nah kemudian Queen seberat itu aransemennya, itu buat saya. Ya, memang kaya sekali, ada sedihnya, betul. ada. Sampai sekarang akhirnya ya Queen menjadi salah satu band yang paling saya cintai. Tapi Ari yang satu ini yang paling kecil ini kan lain sendiri, ini dari 5 kan? Iya. Rambut yang lain keriting, dia lurus Tahu sendiri. sih. Iya benar. Ya kan? Itu udah unik kan, dari semua yang lurus, keriting yang lurus sendiri iya, lurus gitu. saya. Semuanya nggak ada yang sipit, saya doang yang sipit. Gitu itu ya. loh. Tapi menariknya gini kan, dari 4 itu yang punya ketertarikan dalam bidang ini cuma Ari kan? Yang terjun beneran. Yang terjun beneran gitu kalau kita lihat. Bahkan kemudian cita-cita dari kecil meskipun doyan main bola, ingin main di lapangan sepak bola dan dilihat oleh semua orang yang ada di sana. Iya. Dari kecil punya feel kayak gitu, ada punya cita-cita SMP. gitu. SMP kelas 1. Oh. Jadi itu makanya saya percaya sama kekuatan mimpi itu memang tiap malam. Kan waktu itu pertama kali masuk video Betamax ya. Iya. Saya pertama kali bisa nyewa video-video itu, saya nonton Rush, kemudian nonton Bon Jovi, Kiss. Itu saya selalu membayangkan setiap malam nih, saya ingat ini, gimana ya rasanya kalau saya nyanyi di atas panggung dan semua orang mengikuti saya gitu. Itu tiap malam gitu kepengen, tapi tanpa pernah tahu gimana caranya ya. Karena saat itu TV ya cuman TVRI ya. Artis itu kan sesuatu yang benar-benar jauh. Itu ya. Di akar keluarga saya juga nggak ada sama sekali satupun yang bekerja di bidang seni. Jadi nggak tahu caranya gitu. Terwujud ketika di SMA. Masuk SMA, surganya anak band. Iya, surganya anak band. Iya kan? Ketemu dengan orang-orang yang tepat. Nah, gitu kan. Di situ mulai ini ya. Oke, tapi gini Ri, bermain bola, kemudian dulu juga kita bicara dulu ya tentang ketertarikan pada buku. Oh ini udah SMA 2 ya? Iya, ya kan? Wah, foto-fotonya langka-langka nih. Saya nggak punya loh foto ini. Nanti saya kasih. Mau apa, saya punya banyak. Ini udah banyak yang almarhum lagi. Oh iya ya. Tapi tentang ketertarikan pada buku dari kecil kan? Iya. Ya, sampai menjadi donaturnya anak-anak untuk pertandingan saya punya bola. Perpustakaan. Nah, ya. Entrepreneurship-nya udah ada waktu kecil gitu. Iya, ternyata ada. Jadi jadi saya beli mainan dari kelas 4 SD selalu pakai uang hasil menyewakan buku. Beli bola hasil dari menyewakan buku. Dan setiap minggu itu bisa beli album cerita ternama, bisa beli Donald, itu 4 majalah setiap minggu itu bisa beli. Harganya 350, 750 ya. Saya menyewakan 50 sampai 100 perak. Tapi 2 tahun tutup. Karena tidak punya divisi penagihan. Oke. Jadi banyak yang nggak ngembaliin, Vin. Itu susahnya, banyak yang nggak ngembaliin. Dan menghandle segitu banyak untuk anak iya, itu kan nggak mungkin
Saya sering tuh Kasih dulu gambar pulang juga. sekolah harus meluangkan waktu bukan untuk tidur siang tapi datengin satu persatu untuk ngambil lagi bukunya, dan itu cukup melelahkan tapi ya indah untuk dikenang saat itu, indah banget. Ri, apa yang paling menyenangkan? Saya sempat baca masa kecil saya adalah hari yang paling menyenangkan dalam hidup saya. Lalu dalam proses hidup seorang Ari Lasso, on off-nya ada, naik turunnya ada part yang benar-benar membuat seorang Ari benar-benar merasa bahwa Ari bukan apa-apa gitu. Ari benar-benar jatuh pada paling bawah. Apa yang menyebabkan seorang Ari bisa seperti itu? Mungkin gini ya, Vin. Masa kecil yang indah itu, yang sangat indah lah ya, dalam segala keterbatasan gitu. Saya tinggal di desa, kemudian di Surabaya pindah juga kondisi ekonomi kita biasa-biasa saja. Tumbuh dalam sebuah keluarga yang cukup bahagia. Itu mungkin punya memori yang tertanam kuat sehingga ketika saya salah jalan gitu, di awal-awal karir dulu bersama Dewa, itu saya punya panggilan sesuatu yang sangat kuat untuk meraih lagi kebahagiaan itu gitu. Jadi ya saya berterima kasih atas pengalaman hidup bersama keluarga gue yang indah untuk diingat-ingat. Jadi itu yang memanggil saya terus untuk bisa comeback gitu. Apa yang paling dirindukan dari masa kecil seorang Ari Lasso? Nggak punya beban ya. Kalau kecil nggak punya beban ya. Nggak ada uang saku juga, nggak ada masalah. Cuman bisa main bola itu udah luar biasa menyenangkan. Bisa baca buku, bisa main bola, itu udah menyenangkan. Nah, itu yang selalu dirindukan Ari. Iya. Berarti setelah itu banyak beban ya? Banyak yang dibikin sendiri bebannya. Itu dia. Oke, beban apa yang dibikin sendiri kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Iya, ada kontraknya itu jelas. Bahwa apabila Ari Lasso Jadi gagal kayak begitu semacam ini, statement lah, Ari iya, saya minta statement Ari. tidak perlu mengembalikan uang itu. Tapi udah kita tidak kerjasama lagi gitu.